warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Kok lemas? Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Mudah-mudahan sinyal hari ini bisa bersahabat, Zoom-nya sampai selesai ya. Amin. Ya, yuk sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca doa dulu bersama-sama. A'udzu basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmuku dan berilah aku aman. Lepaskanlah kekakuanku dari hidupku, supaya perkataanku lebih mudah, Supaya perkataanku lebih dimengerti. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung bisa segera bergabung ya. Oke, sudah disiapkan belum LK-nya yang hari ini? Sudah. Alhamdulillah ya. Gimana tadi tafisnya? Sudah selesai setorannya? Ya, Bu. Iya. Gimana? Tafisnya pada lanjut enggak? Yan buahnya pada lanjut enggak? Enggak. Lanjut. Semangat ya latihannya, murojaahnya ya. Biar setiap hari lanjut terus. Oke? Nih, Aping udah mulai bisa bergabung nih. Udah ada sinyalnya, Ping? Ya, Bu. Oke, hari ini kita mau belajar tematik ya, teman-teman. Hari ini kita sudah masuk di tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, pekan hari ini kita belajar tema 2, yaitu subtema 1 dan 3. Kenapa subtema 1 dan 3? Bu Ririn ambil materi yang lebih mudah dipahami oleh kalian. Karena jadwal PTS-nya maju, ya, otomatis pekan depan kalian sudah PH 2. Oke. Jadi kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Siap? Siap. Nah, belajar, jangan kurangin bermainnya ya. Ya, Bu. Pokoknya harus lebih banyak di rumah ya, biar kita juga tetap sehat.
Kalau banyak main nanti cepat capek, akhirnya sakit ya. Supaya kita tidak sakit, harus banyak minum, harus di rumah saja, jangan keluar-keluar ya. Oke? Oke, teman-teman. Ya, Bu Ririn mau bahas materi PPKN dan bahasa Indonesia ya hari ini ya. Ya, Bu Ririn akan menjelaskan, tapi Bu Ririn mute semuanya supaya tidak ada yang ngobrol, ya, supaya tertib, supaya mudah dipahami. Siap? Ya, Bu. Oke, Bu Ririn mute ya, teman-teman ya. Nanti kalau Bu Ririn kasih pertanyaan, boleh tunjuk tangan, nyalakan mute-nya, ya. Siap? Ya, Bu. Siap, ya, Bu. Oke, Bu Ririn mute ya, teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau belajar tentang peraturan di rumah dan di sekolah. Ya, apa sih Bu aturan itu? Ya, pastinya kalian di rumah punya peraturan kan sama ayah dan bunda. Ya. Nah, peraturan di rumah itu dibuat oleh siapa sih? Nah, peraturan di rumah itu dibuat oleh seluruh anggota keluarga. Nah, seluruh anggota keluarga itu ada siapa saja? Ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada kamu, dan ada adik misalnya ya. Itu namanya seluruh anggota keluarga ya. Paham? Ya. Nah, biasanya dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Ya. Jika ada yang melanggar aturan, maka anggota tersebut harus ditegur. Ya. Jadi sebelum diberi hukuman, ditegur dulu. Ya, biasanya kasih teguran dulu. Misalnya, contohnya ada aturan di rumah bangun pagi. Aturannya di rumah, ayah dan bunda membuat aturan kalian harus bangun pagi. Jika kalian bangunnya siang, kira-kira ditegur atau dibiarkan saja? Ya, pastinya kalau melanggar aturan pasti akan ditegur ya, teman-teman ya. Nah, aturan juga kenapa sih harus dibuat aturan? Ya, kenapa harus dibuat aturan di rumah? Bu Ririn, kan suaranya kecil. Suaranya kecil. Jelas nggak? Iya. Enggak. Kecil, Bu. Suaranya kecil. Coba ya. Coba Bu Ririn besarkan suaranya. Tunggu. Nggak mau sih. Tes. Besar nggak suaranya? Udah bisa belum? Ada suaranya nggak? Ada. Sudah ada? Ada, tapi kecil, Bu. Kedengaran.
lanjut lagi ya. Kedengeran, Bu. Ada, Bu. Ya, Kedengeran. ya. Ya, kenapa sih harus dibuat aturan di rumah? Kenapa? Supaya tercipta hidup yang disiplin. Ya, supaya kalian menjadi anak yang disiplin. Oke? Paham? Ya, jika semua anggota keluarga melaksanakan peraturan, ya, maka akan tercipta suasana rukun, damai, ya. Sama kakak jadi rukun, sama adik tidak bertengkar, ya. Jadi karena dan kalau ada yang melanggar harus saling mengingatkan. Misalnya adiknya bermainnya berantakan, kakaknya boleh mengingatkan, adik nanti mainannya dirapikan kembali ya kalau setelah main, ya atau dibantu juga, saling membantu, ya paham? Paham. Yuk kita lihat nih ya, contoh aturan di rumah apa saja sih? Nanti kan kalian akan diskusi ya sama ayah bunda. Kalau ayah bundanya kerja boleh sama kakak. Atau di rumahnya sama nenek, boleh sama nenek ya. Suaranya kegedean. Oke, kita lihat ya contoh aturan di rumah. Apa saja sih? Nanti kalian boleh diskusi ya. Biar tahu ada aturan apa saja di rumah bersama ayah dan bunda. Tunggu, kita lihat ya. Ada nggak gambarnya? Ada gambarnya enggak? Enggak, Bu. Ada gambar. Ada gambar. Ada gambarnya, Bu. Ada gambarnya, Bu. Masih loading. Belum. Ya. Ada. Ada gambarnya, Bu. Lagi-lagi. Ada. Iya, coba ulang lagi. Ada enggak ya? Ada. Ada? Ada. Belum. Oke, kalau gitu ya sudah. Nanti udah dicoba nih nggak mau muncul nih. Oke, teman-teman. Ya, contohnya tadi aturan di rumah, misalnya bangun pagi, sholat tepat waktu, ya, terus tidak bertengkar, ya, buang sampah pada tempatnya. Terus misalnya ada aturan, apalagi ya, ada yang mau kasih masukan? Coba kalian ada aturan apa saja di rumah? Ibu, Apa? mematuhi peraturan orang tua. Iya, patuh sama aturan orang tua. Terus apa lagi? Tidak berbohong. Aku. Tidak berbohong. Iya, jujur. Terus apa lagi? Ayo yang lain. Menjaga
Nama baik orang tua. Iya, menjaga nama baik orang tua. Contohnya jika bermain, harus sopan mainnya, ya. Tidak boleh bertengkar sama temannya. Berbicaranya juga bahasanya yang baik, yang sopan, yang lembut, ya. Oke, nanti kalian diskusi ya sama ayah bunda. Apa sih aturan yang dibuat di rumah kalian, ya? Nanti di sini ada 5 baris. Coba kalian sebutkan 5 poin aturan yang dibuat di rumah. Siap? Siap? Ya. Nanti saat kalian sedang diskusi, kalian foto ke Bu Ririn ya. Oke, tandanya kalian sedang berdiskusi. Siap? Siap? Oke. Siap. Nah, sekarang kita mau jelaskan aturan di sekolah. Nah, ya. Aturan di sekolah, kira-kira ada aturan apa saja sih kalau di sekolah itu? Ya, harus berpakaian rapi. Ya, kalau nanti kalian masuk ke sekolah, Tidak boleh berlari. iya, berjalan di area sekolah. Ya. Terus datangnya harus apa? Tepat waktu. Iya, datangnya harus tepat waktu sebelum jam 7. Ya. Terus apa lagi? Aturan Tidak boleh apa lagi? Ayo. Tidak boleh Hah? Tidak boleh membawa HP. Iya, pastinya memang tidak boleh membawa handphone. Apalagi, ayo, ada yang mau jawab lagi? Tidak boleh membawa laptop. Iya, karena kalian masih kelas 2, jadi dan Mainan. Tidak boleh nggak boleh bawa laptop. Nanti kalau sudah kelas 5, kalau ada perintah membawa laptop baru bawa. Tapi kalau masih kelas 2, nah ini nih yang sering. Kadang kalian suka bawa mainan. Ya, jadi kalau ke sekolah tidak boleh membawa mainan. Apalagi mainannya dimainkan saat belajar. Kalau lagi belajar membawa mainan, nanti mainannya Bu Ririn ambil. Ya, mau mainannya Bu Ririn ambil? Enggak, oke ya. Jadi nanti kalau kalian masuk sekolah, harus ingat aturannya ya. Kan kita sudah belajar aturan di sekolah, harus berpakaian yang rapi, bajunya dimasukin, mujahidah pakai jilbabnya, rambutnya nggak boleh kelihatan ya. Pakai kaos kaki nih. Kadang kalau waktu itu Bu Ririn lagi piket suka lihat ada yang nggak pakai kaos kaki ya. Itu harus kalau ke sekolah harus pakai kaos kaki. Pulang juga, kalau pas pulang yang nggak pakai kaos kaki, nanti nggak boleh pulang. Nanti sepatunya Bu Ririn ambil. Masa berangkatnya pakai kaos kaki, pulangnya kaos kakinya hilang? Ya, karena masih di sekolah, masih di area sekolah, jadi harus pakai kaos kaki. Oke? Paham ya? Nah, nanti kalau kita masuk sekolah, karena kita sudah lama belajar di rumah, jangan sampai ada yang terlambat. Ayo, siapa yang suka bangunnya kesiangan nih? Angkat tangan. Iya, bangunnya walaupun belajar di rumah harus tetap bangun pagi ya. Oke? Bangun pagi, sholat. Jam 6 Bu bangunnya. Iya, bangunnya harus pagi. Sekarang kan sholat subuhnya jam berapa? Jam 5 kurang ya. Jadi kalian bangun pagi, sholat subuh,
mandi, sarapan, latihan baca tahfiz atau yan bu'a, siap-siap deh setoran, habis itu baru belajar. Jadi nanti suatu saat kalian pas masuk sekolah kalian sudah terbiasa ya. Oke, siap? Siap ya. Pokoknya yang paling penting tidak boleh meninggalkan sholat ya. Oke, terus aturan sekolah lagi apa lagi? Berbicara yang baik, yang sopan, ya. Kadang karena habis nonton apa di rumah, misalnya habis nonton televisi, ke sekolah bawa-bawa bahasa yang kurang baik. Nah, jadi kalau habis nonton di rumah nggak boleh bawa bahasa yang kurang baik. Jadi di sekolah bahasanya harus baik, harus sopan, tidak boleh teriak-teriak. Kalau teriak-teriak namanya dihutan. Ya. Terus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan di lingkungan bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga, ya. Supaya kita jauh dari penyakit, ya. Misalnya lihat sampah sedikit aja, buang ke tempatnya. Atau di rumah disapu. Udah pada bisa nyapu kan? Ya. Pagi Mujahidah. Mujahidah harus suka membantu Bunda ya. Oke, iya, karena nanti di sekolah kan ada piket, belajar nyapu. Nanti kalau pas masuk sekolah, wah, misalnya Hana nyapunya udah bersih nih, bagus. Berarti kalau nyapunya bersih di rumah suka nyapu, ya. Bu, aku nggak bisa nyapu, masa nyapu aja nggak bisa, ya. Oke, biasain ya bantu orang tua kalau udah selesai belajar ya. Nah, terus apalagi? Tidak mengganggu teman. Kalau kita nanti belajar di kelas, jika Bu Ririn sedang menjelaskan, kalian duduk yang tertib. Tidak boleh ganggu-ganggu teman sebelah. Contohnya iseng, nyoret bukunya, atau iseng ambil penghapusnya, ambil pensilnya, atau kalian iseng jalan-jalan ke temannya hanya untuk ngobrol ya. Jadi nanti kalau sedang belajar, duduk yang rapi, perhatikan, fokus ya, pasang telinganya, jangan sambil ngobrol. Nanti kalau sambil ngobrol kalian tidak paham ya teman-teman ya. Oke, sama aturan di sekolah juga dibuat supaya kalian menjadi tertib dan disiplin ya. Kalau kalian tidak mematuhi aturan, maka akan terjadi kekacauan. Kalau di kelasnya semuanya berbicara tanpa ada yang izin, biasanya harus Bu izin. Misalnya saya mau kasih saran, Bu izin mau nanya. Kalau semuanya tanpa izin, pasti semuanya akan rame, kan heboh, kacau ya, berisik ya. Jadi harus ada aturannya. Oke, nah tadi sudah Bu Ririn jelaskan aturan apa saja yang ada di rumah dan di sekolah. Nanti kalian juga coba tulis di LK-nya ya, di sini. Ya, tulis apa saja sih aturan di sekolah. Ya, paham? Sampai pelajaran PPKN paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Yaitu kita mau belajar materi wujud benda. Ya, wujud benda itu ada 3. 1, benda padat. Ya, boleh sambil dilihat ya di materi yang sudah Bu Ririn bagikan. Karena ini Bu Ririn mau
share ininya kok nggak muncul-muncul ya? Kenapa ya? Coba kita coba sekali lagi ya. Muncul apa tidak? Kenapa nggak mau muncul ya? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Belum, Bu. Belum. Ada, Bu. Belum. Belum. Nggak ada, Bu. Belum. Coba. Nggak ada, Bu. Muncul nggak Belum ya? ada. Ini juga nggak muncul. Belum ada nih, Bu. Ya udah, Nggak ada, Bu. langsung aja ya. Kalian sambil lihat aja ya. Ya, Bu. Ya, contoh benda padat. Benda padat yaitu benda yang memiliki ukuran. Bentuk dan ukurannya tetap. Jadi, kalau benda padat itu bentuk dan ukurannya tetap, tidak berubah. Contoh, ini benda apa ini? Ini benda apa? Padat. Pulpen. Pulpen. Pulpen, jika Bu Ririn lempar, kira-kira bentuk pulpen akan berubah atau tidak? Tidak. Berarti pulpen ini termasuk benda Padat. karena jika Bu Ririn masukkan ke air, Bu Ririn lempar, Bu Ririn pindahkan tempat, dia ukurannya tetap. Jadi kalau benda dan bentuk dan ukurannya tetap, maka disebut Benda padat. ya. Ini di sini Oke. ada kelereng, Robot, Bu. batu, ada pensil, ya. Pokoknya benda yang tidak berubah. Berarti dia disebut benda tetap. Oke. Yang kedua, benda cair. Ya. Nih, ini tahu nggak kalian? Di dalamnya ada cairan, ya. Ya. Jadi ini namanya benda cair. Benda cair itu dia berubah bentuk sesuai wadahnya. Contoh, ada tempat air. Ririn pindahkan airnya ke dalam gelas. Kira-kira airnya berubah bentuk enggak? Tidak Minum, pindahkan airnya ke gelas. Airnya berubah atau tidak? berubah. Iya. Kalau air itu, ini nggak boleh berisik. Amira. Ya, jadi air bisa, misalnya ini kan dari sini, seperti botol. Bu Ririn tuang ke dalam gelas, maka airnya akan berbentuk seperti gelas. Jadi dia berubah bentuk. Nah, Maka disebut apa? Benda cair. Ya. Contohnya ada air minum, ada sirup di dalam botol. Nah, itu cairan kan? Ya. Kecap cair enggak? Cair. Minyak goreng cair apa enggak? Cair. bensin. Terus apalagi banyak pokoknya yang berbentuk cair, ya, itu adalah benda cair. Nah, yang terakhir benda gas. Benda gas itu tidak terlihat, ya, tetapi bentuknya akan sesuai dengan tempatnya. Contohnya balon. Kalian tahu balon? Tahu. Balon kan awalannya tipis ya, belum berbentuk besar kan? Iya. Jika kita tiup, kita kasih udara, kan ditiup ya. Maka dia lama-lama akan besar, akan membentuk. Ya,
Kalau balonnya berbentuk bulat, jika ditiup maka dia menjadi bulat. Kalau misalnya seperti apalagi plastik, tahu kan plastik putih? Jika kita tiup, nah berarti dia adalah ada udaranya, gasnya. Ya. Nah, itu juga bisa meniup di kantong plastik, meniup balon, terus ban jika dipompa, iya akan mengikuti ya. Itu adalah contoh benda gas. Nah, paham? Paham ya? Oke, lanjut. Karena nanti kita praktek PH2-nya itu kan kita mau praktek ya teman-teman ya. Jadi kalau PPKN nanti PH-nya praktek, Bu Ririn minta misalnya buatkan video kalian sedang berdiskusi menentukan aturan, ya aturan di rumah. Dan melakukan aturannya apa contohnya. Kalau untuk materi bahasa Indonesia, nanti kalian praktek. Nih, sekarang Bu Ririn akan menjelaskan tentang perubahan wujud. Ya. Perubahan wujud, contoh, ada es krim. Es krim itu bisa mencair enggak? Bisa. Kenapa es krim bisa mencair? Es krim bisa mencair karena apa? Karena sinar matahari. Iya, karena dia kelamaan di tempat yang panas, maka dia akan mencair. Ya. Nah, es krim, es kan awal mulanya itu kan dia padat ya, keras. Ya. Ya, Bu. Tapi dia itu awalnya kalau es krim ya itu apa? Benda apa? Es krim yang keras berarti dia adalah benda padat. Benda padat. Tapi jika kita diamkan, maka dia akan mencair. Berubah menjadi benda cair. Nah, es krim yang padat akan berubah wujud jika terkena menjadi cair. Maka disebut adalah proses mencair. Proses Kalau mati cair, mudah. yaitu perubahan dari padat ke cair. Ya, apa? Padat, perubahan dari padat jadi mencair. Padat ke cair disebut mencair. Ya, perubahan wujud dari benda padat ke cair, bukan ke mencair ya. Dari padat ke cair disebut mencair. Paham? Ya. Nah, satu lagi. Contoh perubahan yang disebut dengan membeku. Kalian pernah membuat es batu enggak? Pernah buat es batu? Pernah. Pernah, Bu. Es batu itu awal mulanya air atau langsung jadi batu? Air. 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 Ya, berarti, nah setelah kita taruh di freezer akan menjadi Padat. jadi keras. Berarti perubahan dari benda cair ke padat dinamakan membeku. Ya, paham? Paham. Kalau mencair dari padat berubah ke benda cair disebut
mencair. Kalau membeku dibalik dari benda cair berubah menjadi benda padat, maka disebut membeku. Paham teman-teman? Oke, kalau paham, Bu Ririn akan kasih soal. Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Ya. Konsentrasi. 100%. Ya. Nomor 1 soalnya. Sebutkan nama benda di sekitar kalian. Benda padat. Saya Bu. Arif, apa Arif? Di sekitar kalian. Pensil, Bu. Apa? Dia bukan bilang gini, Kak. Ya, betul, teman. Betul? Buku, pensil, lemari. Iya. Tangan buat Arif. Ya. Soal nomor 2. Yang lain ya, yang sudah jawab boleh ditahan dulu. Masih jawaban. Nomor 2, sebutkan contoh benda cair. Bu. Saya. Gazi. Apa? Air minum, sirup. Oke, tepuk tangan buat Gazi. Ya, lagi mana nih mujahidahnya? Sekarang bagian mujahidah. Ayo, mujahidah siap-siap. Soal ketiga. Ya. Sebutkan contoh benda gas. Saya. Ayo, angkat tangan. Ya, Zalfa. Apa? Balon? Ya. Oke, betul nggak teman-teman? Meniup balon. Betul. 100 untuk Zalfa. Ya. Ayo, rebutan sekarang. Ayo dong, semangat. Rebutan. Saya Bu, saya. Belum. Ini rebutan. Sebutkan. Maaf. Apa yang dimaksud dengan benda cair? Apaan? Benda padat cair. Yang saya. belum. Ya, Alandra. Benda yang berubah-ubah. Angkat tangan dulu. Alandra apa? Benda cair adalah Teh. artinya yang dimaksud, bukan contohnya. Apa yang dimaksud dengan benda cair? Saya Bu, saya. Yaitu apa? Benda yang berubah-ubah. Benda yang berubah-ubah. Kayak gitu. Siapa tuh yang jawab? Ayo. Apa, Landra? Bu, saya Bu. Iya, sabar. Berubah bentuk gimana? Apa nih? Benda yang berubah. Ayo. Apa? Sirup di dalam botol. Iya, Benda yang itu berubah-ubah. contohnya. Kalau artinya apa Bu. cair itu? Vanes, coba. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu.
Sabar, yang berubah sesuai dengan tempatnya. Iya, jadi benda cair itu bendanya berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Satu lagi, pertanyaan terakhir. Ya, apa yang disebut dengan membeku? Iya, Kinansa, apa? Perubahan dari wujud apa? Cair ke padat. Iya, membeku yaitu perubahan wujud dari benda cair ke padat. Oke, teman-teman. Alhamdulillah bisa jawab semua ya. Nanti yang belum menjawab boleh ya, lain kali kita jawab lagi ya. Harus lebih cepat lagi jawab angkat tangannya ya. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Boleh nyalakan mute-nya. Pak. Sudah paham? Ya, Bu. Sudah paham. Oke. Tidak, Bu. Tadi apa diskusi dengan orang tuamu, dengan ayah atau bunda, lalu tulis jawab ini peraturan di sekolah apa saja, dan bahasa Indonesianya kalian mengamati benda yang di sekitar rumah kalian, ada benda apa saja, checklist mana benda yang termasuk benda padat atau bentuk cair atau bentuk gas ya. Oke? Misalnya Ya. Yang ketiga kamu tulis benda di sini. Di sini ada gambar, contoh nomor 1 ada gambar air minum di gelas. Dia termasuk benda cair. Yang kedua ada gambar balon. Kamu tulis wujud bendanya benda apa? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu tadi contohnya, misalnya benda cair, bentuknya tidak tetap, ya. Oke. Ya, materinya dibaca dulu. Nomor 3 nih, ini gambar minyak ya. Minyak di dalam botol. Nomor 4, gambar boneka. Ya. Oke, jangan lupa nanti kerjakan tantangan kalau sudah selesai ya. Oke, teman-teman. Cukup sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Ririn sampaikan bisa dipahami oleh kalian dan kalian bisa dimudahkan untuk mengerjakan LK-nya ya. Amin. Semangat ya teman-teman. Oke, semangat kan? Ya, Bu. Oke, semangat Ya, Bu. depan kita PA ya. Ya, Bu. Mengerjakannya. Oke, teman-teman. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Teman-teman terima kasih ya atas waktunya. Ya, Bu. Ya, Bu. Mudah-mudahan nanti mengerjakan LK-nya yang semangat, yang teliti, terutama tulisannya lebih rapih lagi. Oke. Oke, Bu. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, dadah. Selamat mengerjakan. Nanti kita hari Rabu ketemu lagi untuk bahas matematika, ya. Ya. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ditutup ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu.